Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi video kali ini akan menginformasikan mengenai salah satu feature yang dimiliki oleh Digital Workplace Advance. Nah, pada Digital Workplace Advance, kita akan mendapatkan dua portal. Portal pertama adalah portal Digital Workplace. Itu adalah portal untuk end user melakukan submission ticket request ataupun incident request atau self-service incident. Nah, selain itu di Digital Workplace portal tersebut, end user dapat melakukan atau inquiry atau melihat layanan-layanan apa saja yang tersedia dan di-provide oleh IT organization. Sedangkan portal yang kedua adalah Digital Workplace Catalog. Digital Workplace Catalog ini adalah suatu portal yang khusus diperuntukkan kepada katalog manager, di mana katalog manager dapat mengelola mulai dari proses drafting pembuatan layanan sampai dengan workflow-nya, proses approval-nya, kemudian komponen-komponen dari si services tersebut, sampai dengan services tersebut publish atau dapat dilihat end user di konsol yang satu lagi atau di portal yang satu lagi, yaitu di Digital Workplace. Seperti itu. Di luar itu, katalog manager dapat melakukan konfigurasi feature-feature yang ada di Digital Workplace Advance seperti banner management. Kemudian dia juga dapat melakukan report atau melihat report terkait informasi service request seperti report satisfaction survey, kemudian report service request, report trend dari request itu sendiri, costing, report costing, seperti itu. Nah, ini adalah konsol ketika katalog manager pertama kali login ke Digital Workplace Catalog. Dia dapat melihat banner paling atas yang menunjukkan informasi statistika mengenai yang pertama ini adalah konektor. Biasanya kalau misalnya kita melakukan integrasi, karena memang DWP memungkinkan kita integrasi dengan beberapa third party application, ada konektor bawaan ataupun kita bisa bikin sendiri menggunakan REST API. Misalnya ada masalah di konektor tersebut, konektor tersebut putus koneksinya, dia akan muncul di sini konektor-konektor yang butuh perhatian. Nah, kemudian dia akan dapat juga melihat layanan-layanan yang sampai saat ini sudah dipublish atau dapat diakses oleh end user. Selain itu, dia juga bisa melihat layanan-layanan yang masih pending approval dan layanan-layanan yang pernah diajukan untuk di-approve, memasuki proses approval tetapi ditolak. Jadi memang di DWP ini sendiri, katalog manager sendiri bisa membuat beberapa orang yang diberikan rules, misalnya dia sebagai sub-admin yang dapat membuat drafting layanan ataupun workflow untuk diajukan ke proses approval, yaitu di mana di-approve oleh katalog manager, seperti itu. Jadi dia bisa memonitor di sini informasi terkait layanannya. Kemudian yang di bawah ini ada shortcut terkait feature yang bisa dilakukan di Digital Workplace Catalog. Yang pertama adalah service. Service ini kita bisa create layanan, kita bisa inquiry layanan kita punya apa aja, kemudian update status layanan. Nah, itu melalui services. Kemudian ada action dan workflow, di mana kita bisa membuat workflow untuk kita embed ke layanannya. Pastinya di setiap layanan kan ada workflow-nya, nantinya dia endingnya atau fulfillment-nya apakah jadi work order, apakah dia jadi insiden gitu. Kemudian apakah dia ada approval. Nah, ini kita buat workflow dan action-nya. Dari situ kemudian ada entertainment. Entertainment ini adalah bagaimana kita mendesain hak akses atau kita mengkelompokkan request-request berdasarkan hak akses usernya. Contohnya layanan-layanan khusus IT itu hanya boleh diakses dengan orang-orang dengan status support staff yes di data people. Nah, itu kita bisa buat di proses entertainment di sini. Nah, kemudian ada rows dan subkatalog, kita bisa membuat kategori-kategori request seperti navigational kategori kalau di SRM.
Kita juga bisa menentukan rules orang-orang yang dapat mengakses digital workplace catalog. Kemudian ini adalah bagian report. Nah, di sini ada beberapa report yang kita bisa lihat. Memang sedikit berbeda kalau misalnya digital workplace basic, kita membuat layanan dari SRM yang lama. Di situ memang banyak dan ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk membuat satu layanan dan tempatnya terpencar-pencar. Tapi kalau misalnya di sini kita buat dalam satu katalog layanan yang sama gitu, dan dia lebih mudah untuk mengakses komponen dari si layanannya karena entitlement ada di situ, SLA ada di situ, workflow ada di situ gitu. Jadi ada di dalam satu package yang sama. Nah, itu dashboardnya dari Digital Workplace Catalog. Di sini kita bisa melihat komponen services. Di service kita bisa buat banner, nanti kita bahas lebih lanjut terkait banner. Kategori, ini kita bisa set navigasional kategorinya. Ini adalah contoh navigasional kategori yang predefined. Kita bisa lihat dia, dan kita bisa put kategori baru di sini. Yang kita bisa buat turunan-turunannya. Dari kategori tersebut. Kita juga bisa import navigasional kategori yang ada di BMC Remedy Service Request Management. Itu navigasional kategori. Kemudian konektor. Nah, tadi kan karena yang need attention-nya ada 3, ini ada 3 yang failed connect. Jadi di sini ada beberapa predefined konektor, nanti akan dijelaskan ada slide khusus konektor apa aja dan bisa ngapain aja. Di luar itu kita juga bisa buat konektor baru. Biasanya yang di luar predefined kita bisa menggunakan REST API. Di sini ada REST. Nah, ini kita bisa create, biasanya dia akan minta connection, user ID untuk ke aplikasi apa. Baru kita nanti desain prosesnya. Nah, itu konektor, entitlement. Di sini ada proses-proses entitlement, kita bisa buat entitlement baru. Ini misalnya yang saya sudah buat khusus IT. Di sini komponennya adalah atribut. Kita bisa set sebenarnya ini untuk everyone, artinya dibuka untuk semua, atau ada atribut tertentu. Di sini saya pakai yang namanya support staff yes, artinya dia orang IT. Dan di sini komponen yang kedua merupakan service dan banner. Jadi katalog yang bisa diakses oleh orang-orang IT sama banner yang kelihatan di sisi orang-orang IT. Seperti itu. Jadi dia ada entitlement-nya. Kemudian services ini layanan-layanannya. Ini layanan-layanannya. Kalau misalnya di SRM dulu kita sebut dengan service request design, di sini kita bilangnya service, my service. Ada yang statusnya publish, pending, reject. Jadi memang setiap layanan dia punya status sendiri. Contoh untuk di layanan sendiri kita bisa create bundle atau service. Kalau bundle kan yang gabungan. Kalau yang service satu untuk lebih detailnya nanti di workshop form dan workflow kita coba buat ini, tetapi ini coba kita untuk secara general dulu. Contoh untuk request visa letter, di sini ada komponen dari layanan tersebut, ada profilnya, informasi dari layanan tersebut, kemudian penjelasan layanan tersebut, gambarnya, ataupun kita bisa masukin video di situ. Kemudian workflow-nya, jadi ketika kita buat suatu layanan, kita udah harus siapin workflow-nya terlebih dahulu. Nah, di workflow ini ada 2 komponen, workflow dan question. Workflow ada prosesnya, question itu adalah informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang kita masukin ke dalam form-nya. Kemudian action ini nanti mau jadi apa, apakah jadi work order, apakah jadi insiden, kayak gitu.
Kemudian service levelnya, cost dan quantity, cost dari services layanan tersebut dan quantity dari layanan tersebut. Kemudian CMDB, nah ini apakah terkait dengan suatu services yang kita buat di CMDB, seperti itu. Itu adalah komponen dari layanan dan dia ada statusnya, kita bisa edit, kita bisa delete, kita bisa ganti-ganti statusnya, dan dia ada versioning. Kalau misalnya kita ganti-ganti, nanti dia akan buat versi yang baru. Yang maksud diganti adalah statusnya. Di sini kan ada status publish. Ini ada beberapa status di layanan tersebut. Itu terkait services. Kemudian survei, nanti ada poin bahasan tersendiri terkait survei. Kemudian template, kita bisa membuat template workflow, nanti kita tinggal pakai aja untuk layanan-layanan yang prosesnya kurang lebih sama. Nah, kemudian ada asset group di sini. Di sini kita bisa melakukan grouping aset. Kita bisa melakukan grouping aset. Contohnya untuk komputer system. Jadi kita mau komputer-komputer yang ada di asset management, BMC Remediation Service Management, tampil di My Staff-nya user di Digital Workplace Advance, itu menjadi grup komputer. Nah, itu kita bisa buat grupnya. Caranya kita buat misalnya grup komputer system. Di sini kita masukin kelasnya, karena dia komputer system kan kelasnya komputer system biasanya. Nah, ini di sini BMC system, komputer system, kita save. Jadi nanti semua aset-aset yang berupa komputer system yang masuk di konsolnya user di DWP itu akan merupakan komputer system. Fungsinya buat apa sih di grouping? Ini nanti hubungannya sama action. Jadi ada satu kolom tersendiri yang disebut dengan My Staff di Digital Workplace Advance. My Staff itu nantinya akan berisikan aset-aset yang memiliki relationship use by dengan user tersebut, gitu. Nah, ketika user tersebut login DWP, dia pilih My Staff, aset-asetnya nanti muncul. Kemudian aset-aset tersebut sebenarnya bisa kita kelompokin. Kalau misalnya dia laptop, komputer yang berupa komputer system, dia akan masuk ke grup komputer system di sini. Dan setelah itu kita bisa set service action untuk grup tersebut. Misalnya yang untuk komputer system itu kalau dipilih, dia bisa langsung report isu aset kayak gitu, ataupun bisa kita buatin request untuk update memori seperti itu. Nah, itu terkait asset group dan service action. Workflow, udah pasti kita bisa bikin workflow di sini untuk melengkapi services kita. Ini ada beberapa workflow yang sudah ada, basic incident, kemudian basic work order, approval, and WO basic. Bisa kita lihat salah satu. Nanti kita akan lebih detail membahas ini di proses workshop, workflow dan approval. Jadi ini ada standarnya. Jadi ada 3 komponen sebenarnya di desain workflow. Yang pertama ada palet. Palet ini berisikan komponen-komponen yang bisa kita buat di workflow-nya. Nah, di sini ada banyak karena di sini kan kita pakai konektornya banyak. Sebenarnya bawaannya tuh ada konektornya si Remedy. Jadi ini kita bisa create incident, create WO, bikin approval. Nah, itu kita drag and drop ke kanvasnya. Yang tengah ini kanvas, dimana kita bisa membentuk suatu workflow proses, dan workflow proses ini udah berdasarkan standar standar notasi desain proses BPPM di sini. Kemudian setiap notasi ini nantinya bisa kita mapping informasinya itu kita mapping di configuration properties di sebelah kanan. Untuk membuat ini kita harus desain dulu questionnya, baru nanti kita mapping ke prosesnya. Nah, ini digital workplace katalog untuk
workflow designer. Kemudian di sini ada katalog, jadi kita bisa juga membuat suatu katalog layanan, grouping layanan. Kemudian people group, kita bisa buat people group itu untuk hubungannya untuk entitlement sama hak akses nantinya, user rules, hak akses untuk digital workplace katalog. Di luar itu ada report. Nah, report nanti ada bagian khusus sendiri. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita lakukan digital workplace katalog. Ini untuk manajer dari layanan, buat layanan sampai dengan publish layanan dengan kontrol terhadap feature-feature yang ada di digital workplace advance. Sekian terkait digital workplace katalog. Terima kasih.